Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur yang kita masih diberi kesehatan serta keselamatan pada hari ini untuk dapat memberikan bersama-sama mengikuti pelajaran SPI Sejarah Peradaban Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Islam di Masa Kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistik, yaitu yang pertama, sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, atau bisa disebut tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif, tradisional, maupun yang bercorak sintesis, dengan berbagai variasi pola pendidikannya, sebagaimana yang saya jelaskan. Kedua, sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan atas saja. Sedangkan yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat dan berakar dalam masyarakat, menyebar luas di dalam masyarakat. Itu adalah maksudnya. Hal ini diakui oleh Badan Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP dalam usul rekomendasinya yang disampaikan kepada pemerintah tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru pada tanggal 29 Desember 1945. Merdekanya bangsa Indonesia diharapkan bisa menggali segala potensi yang ada sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Harapan ini walaupun sudah lama direncanakan, namun belum juga terwujud sampai sekarang. Sedangkan masyarakat informasi ditinjau oleh penguasaan terhadap teknologi informasi, mampu bersaing serta ingin tahu, imajinatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai berbagai metode dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintah memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat, sehingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, pendidikan agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional sangat cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya jumlah pelajaran agama Islam di sekolah. Faktor yang kedua, metodologi pendidikan agama kurang tepat, lebih menitik beratkan pada aspek kognitif daripada aspek efektif. Yang ketiga, adanya dikotomi pendidikan, heterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta didik. Yang keempat, perhatian dan kepedulian pemimpin, sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang. Yang kelima, yaitu kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang. Yang keenam, yaitu kurangnya penanaman nilai-nilai dan tata krama dalam pendidikan agama Islam. Nah, itulah 6 faktor mengapa pelaksanaan pengajaran agama masih jauh dari yang kita harapkan. Baik, kesimpulannya adalah dari pembahasan saya ini bisa kita ambil ibrah atau pelajaran dari sejarah kemerdekaan Islam, yaitu tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan dan masa Orde Baru hingga menuju pada masa abad ke-21. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa kemerdekaan dan Orde Baru masa itu banyak sekali jalan yang ditempuh untuk menyetarakan antara pendidikan agama dan
pendidikan umum. Pendidikan yang islami adalah pendidikan yang mendasarkan konsepsi pada ajaran tauhid. Nah, pendidikan yang islami sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan kemanusiaan yang sering terjadi di masyarakat modern saat ini dan di masa yang akan mendatang. Baiklah, hanya ini yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.